Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sholawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini akan dibacakan beberapa kisah dan karomah Abah Guru Sekumpul. Guru Sekumpul merupakan ulama besar dengan nama lengkap Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Alimul Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Bahrul Ulum Al-Wali Qut As-Syekh Al-Mukarram Maulana Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Beliau sangat menghormati tamu, siapapun tamunya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap memuliakan tamu juga ada pada Abah Guru Sekumpul. Sebagaimana pernah diceritakan oleh salah seorang pemuda yang juga merupakan cucu ulama yang berpengaruh di daerah Brabai Kalsel, yaitu Kiai Haji Ahsan Ahmad. Suatu ketika, dahulu kala, sedang berkumpul para tamu, ulama, kiai dan habaib di kediaman Abah Guru Sekumpul, Kalimantan Selatan. Pada saat itu, juga hadir sejumlah murid atau santri dari Abah Guru Sekumpul, yang asyik berbincang-bincang di ruang tamu. Pada saat asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara memanggil salam dari pintu yang terbuka. Abah Guru Sekumpul dan para tamu yang berkumpul di situ pun menjawab salam tersebut. Dan tampaklah orang tua yang sekilas mirip seorang pengemis, datang hanya untuk meminta minum. Lalu, Abah Guru Sekumpul menyuruh seorang pemuda untuk menyerahkan segelas air kepada orang tua tersebut. Begitu selesai meneguk air, orang tua mengucap Alhamdulillah, dan menyerahkan gelas yang masih banyak sisa airnya. Orang tua tadi mengucap terima kasih dan lalu mohon pamit undur diri. Orang tua tadi sambil kembali ke tempat semula sambil meletakkan gelas tadi di depan pemuda itu. Lalu, Abah Guru Sekumpul menyuruh pemuda itu untuk meminum air tadi. Pemuda itu pun meminumnya tetapi hanya setegukan saja sehingga masih banyak meninggalkan sisa. Abah Guru Sekumpul berkata, siapa yang mau meminum bekas orang tua tadi? Dipersilahkan, kata Abah Guru Sekumpul kepada para tamu. Namun, tampaknya semua hadirin atau tamu yang ada, tampaknya tidak beranjak. Namun, entahlah, malas atau apa karena mungkin air tadi bekas dari seorang tua yang tampangnya mirip pengemis. Beberapa saat kemudian, Abah Guru Sekumpul menyuruh lagi kepada pemuda itu untuk menghabiskannya. Karena hormat, ia pun menghabiskan air itu hingga habis tidak bersisa. Setelah sedikit menghela nafas, Abah Guru Sekumpul berkata kepada semua tamu yang hadir pada saat itu, adakah yang tahu, siapakah kakek yang mirip pengemis itu tadi? Para tamu pun menjawab, bahwa tidak mengetahuinya. Lalu Abah Guru Sekumpul berkata bahwa kakek mirip pengemis yang datang meminta minum tadi adalah Nabi Khidir. Setelah mendengar ucapan Abah Guru Sekumpul, para tamu yang hadir langsung berebut untuk mengambil gelas bekas minuman yang dipakai Nabi Khidir tadi, dan mengisinya kembali dengan air untuk bersama-sama secara bergantian minum untuk mengambil berkah. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, akrab disapa Guru Sekumpul, dikenal luas karomah-karomahnya di Nusantara, bahkan sampai Timur Tengah. Terbukti ketika acara haul beliau, ratusan ribu peziarah datang dari berbagai penjuru di Nusantara dan negara asing. Ini salah satu bukti betapa Guru Sekumpul mempunyai keistimewaan yang sangat besar, bahkan sampai sekarang tidak pernah dilupakan. Abah Guru Sekumpul juga dikenal dengan kasih sayangnya kepada siapa saja. Semua tamu yang datang akan dilayani dengan sebaik mungkin, terlebih kalau tamunya itu adalah para habaib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, datang rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Abah Guru Sekumpul. Sudah tradisi beliau untuk memuliakan para tamu. Abah Guru apabila menerima tamu dari luar daerah,
apalagi para habaib, maka abah guru sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah tamu adalah raja, sangat terlihat dari sikap dan perilaku abah guru sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu akan pulang, maka bergantianlah abah guru sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh, sambil abah guru sekumpul bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, sambil abah guru sekumpul mengambil uang dari kantong baju beliau dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Muhsin bin Al-Habib Agil bin Syahab yang berdiri di dekat abah guru sekumpul saat itu sangat mengetahui bahwa di kantong baju abah guru tidak ada apa-apa, kantong baju beliau kosong dan tidak terlihat mengembung oleh jumlah uang yang banyak. Sampai selesai semua para habaib itu disalami oleh abah guru sekumpul yang jumlahnya puluhan tersebut, terus-terusan abah guru sekumpul juga mengambil uang dari kantong baju beliau, yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan kepada satu persatu dari mereka, para habaib tersebut. Tidak terasa, selesai abah guru sekumpul menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh habaib yang jumlahnya puluhan orang tersebut, lalu mendekat Habib Muhsin muda kepada abah guru sekumpul. Saat itu, abah guru sekumpul kemudian berkata kepada Al-Habib Muhsin, "Behihainip aja nyawa Muhsin ae, maksud abah guru, nggak usah terkejut. Diam saja kalau tahu, itulah sosok abah guru sekumpul, akhlaknya sungguh luar biasa. Karomahnya lahir berkat kedekatan beliau dengan Allah dan Rasulullah." Saat itu, ada seorang pemabuk berat yang sudah sulit hidupnya. Sehari-hari mabuk dan melakukan maksiat selalu dijalani. Tak menentu arah hidupnya, tak jelas tujuan masa depannya. Suatu hari, pemabuk itu mendengar kehebatan seorang guru sekumpul. Akhirnya datanglah ia ke pengajian guru sekumpul, 1 minggu sekali. Entah mengapa si pemabuk itu akhirnya menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Hidayah Allah datang bersama dengan cintanya ikut ngaji di sekumpul. Tahun 1999 pemabuk itu pergi haji. Saat di Mekah pemabuk itu bertemu dengan guru sekumpul. Padahal tahun itu guru sekumpul tidak melaksanakan ibadah haji dan sibuk ngaji di sekumpul dan sekitarnya. Tentu saja si pemabuk itu kaget dan mengusap-usap matanya, seolah tak percaya. Apakah benar itu guru sekumpul? Setelah pulang haji mantan pemabuk ini sowan kepada guru sekumpul. Sowannya kali ini ingin minta doa dan amalan untuk kebaikan hidupnya. Belum sampai mengatakan sesuatu, guru sekumpul sudah berkata, "Kamu, saya angkat menjadi anak dunia akhirat." Itu pertama kali ia bertatap muka dengan guru sekumpul. Karena sepanjang ikut ngaji ia tidak pernah salaman dan bertatap muka dengan guru sekumpul. Selain diangkat anak dunia akhirat, guru sekumpul juga berpesan agar ia selalu mencintai ulama dan para wali Allah. Setelah itu, mantan pemabuk itu baru mengisahkan apa yang ia alami di Mekah dan melihat guru sekumpul di sana. Mendengar kisah mantan pemabuk itu, guru sekumpul berkata, "Kalau Allah menghendaki pasti jadi." Setelah itu guru sekumpul hanya tersenyum dan mantan pemabuk itu bergetar hatinya. Mantan pemabuk itu bernama Haji Sulaiman asli Amuntai yang sekarang tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sejak usia belia, guru sekumpul sudah diberikan ilmu ruhaniyah yang tinggi, sehingga sudah terlihat tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Walaupun tampak tanda ruhaniyahnya sejak kecil, guru sekumpul muda tetap fokus belajar tanpa henti. Beliau adalah pembelajar sejati, waktunya dihabiskan untuk ngaji dari satu guru menuju guru berikutnya. Guru pertama secara ruhani adalah Syekh Ali Junaid Brau bin Qodi Haji Muhammad Amin bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu, guru sekumpul juga ngaji kepada Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan,
Guru Bangil, kemudian Guru Bangil menyerahkan kepada Kiai Hamid Pasuruan, kemudian Kiai Hamid Pasuruan menyerahkan kepada Kiai Falak, kemudian Kiai Falak menyerahkan kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi, kemudian Sayyid Muhammad Amin Qutbi menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas petunjuk Syekh Ali Junaid Berau juga, guru sekumpul belajar kepada Haji Muhammad Gadung bin Haji Salman Al-Farisi bin Kodi Haji Mahmud bin Asyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Maka dengan demikian, di antara guru beliau tentang Nur Muhammad antara lain adalah Haji Muhammad tersebut di atas. Dalam usia lebih kurang 10 tahun, beliau sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam ataupun yang terdinding. Sewaktu beliau siyahah, yaitu berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi. Kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dalam usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu futuh tatkala membaca tafsir. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang soleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Haji Zainal Ilmi bin Abdus Samad Al-Banjari dalam pagar yang beliau lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi bin Abdus Samad Al-Banjari dalam pagar. Di masa remaja itu pula, beliau pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, keduanya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Diceritakan warna pakaian itu adalah yang pink dan putih. Saat itu, beliau diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Beliau pernah berkunjung ke rumah Kiai Hamid Pasuruan, Habib Hamid bin Abdullah Basyaiban, di Pasuruan, Jawa Timur. Saat itu, Kiai Hamid menyambut gembira kedatangan beliau. Gubernur Kalimantan, demikian kata Kiai Hamid Pasuruan. Yang dimaksud Kiai Hamid adalah wali kutub dari Kalimantan. Beliau adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, thorikat, dan hakikat, dan juga seorang yang hafiz Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Jalalain. Al-Fakir, guru sekumpul, guru Bangil, Kiai Haji Muhammad Syarwani bin Haji Abdan, dan guru Padang, paman beliau, yakni Kiai Haji Muhammad Seman bin Haji Mulia, adalah 3 bersaudara dunia dan akhirat, kata guru sekumpul suatu saat. Guru Bangil pernah berkata kepada guru Seman, "Kamu sama Zaini di sekumpul, lah saya ini sendirian di Bangil." Guru Bangil mengucapkannya sambil menangis. Diceritakan juga, suatu hari guru Bangil berkata kepada guru Seman, di mana saat itu guru Bangil sambil meletakkan dahi ke paha guru Seman. "Aku sebentar lagi mau pulang. Aku minta doa kepada kamu," kata guru Bangil. "Inggih pun guru, ulun, aku, doakan," jawab guru Seman. Kemudian guru Seman berkata kepada guru Zaini sekumpul, "Setelah guru Bangil pulang, nanti giliran aku yang pulang. Doakan akulah," kata guru Seman kepada abah guru Zaini sekumpul. "Inggih pun, saya doakan guru," jawab guru sekumpul. Guru sekumpul adalah seorang ulama yang termasuk zuriat Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Datuk Kalampayan, yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarikat yang diamalkan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Karena itu, majelis pengajian yang beliau laksanakan,
baik majelis taklim maupun majelis amaliyahnya, majelis maulid yang dilaksanakan rutin tiap malam Senin di Musola Ar-Raudah Sekumpul dan majelis burdah yang dilaksanakan rutin tiap malam Jumat di Musola Ar-Raudah Sekumpul, adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah satu-satunya ulama di Kalimantan bahkan se-Indonesia yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat Samaniyah. Karena itu, banyak yang datang kepada beliau untuk mengambil ijazah tersebut, bahkan bukan cuma ijazah tarikat Samaniyah saja yang beliau ijazahkan, tapi juga ijazah tarikat Idrisiyah dan tarikat Aidarusiyah juga beliau ijazahkan kepada kita semua. Bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Dikisahkan, pada suatu malam tahun 1997, saat itu, guru sekumpul mendapatkan isyarat ilham dari Allah melalui mimpi. Dalam mimpinya, guru sekumpul didatangi perempuan yang membawa racun untuk membunuhnya. Guru sekumpul hanya memandangi perempuan itu, tidak sampai meminum racunnya. Kisah mimpi itu kemudian diadukan kepada pamannya, yakni Kiai Haji Seman Mulia. Malam tadi saya mendapatkan mimpi, ada seorang perempuan yang hendak meracuni saya. Benarkah itu, Paman? Tanya guru sekumpul. Betul itu. Nanti pada pengajian hari Sabtu, akan ada seorang perempuan yang memberi air kepadamu, jawab pamannya. Guru Seman adalah paman guru sekumpul. Guru Seman juga dikenal sebagai sosok ulama yang mempunyai kebijaksanaan yang agung. Guru Seman juga punya karomah yang luar biasa. Akhirnya, hari Sabtu itu datang juga. Setelah pengajian usai, ada seorang perempuan datang memberikan air zam-zam yang ditulisi hanya untuk guru sekumpul. Air racun itu tetap diterima guru sekumpul, tapi kemudian dibuang. Setelah dibuang, air itu mengeluarkan asap kimia. Asapnya tidak banyak, karena asapnya juga racun yang mematikan. 2 tahun berikutnya, tahun 1999, guru sekumpul baru mengisahkan kejadian itu kepada para jamaahnya. Itulah sosok mulia guru sekumpul. Dengan karomah dari Allah, beliau dijauhkan dari fitnah. Guru sekumpul tetap biasa, tanpa takut sedikitpun, tanpa ada dendam kepada siapapun. Kisah ini masyhur diceritakan oleh adik guru sekumpul, Hajah Siti Rahma binti Haji Abdul Ghani. Adik perempuan inilah yang mengetahui dengan persis kisah ini, bahkan yang ditugaskan guru sekumpul untuk membuang air racun tersebut. Dikisahkan, salah satu santri hadam abah guru sekumpul pernah melihat abah guru sekumpul sedang memilah uang. Uang-uang itu dipisahkan menjadi 2 bagian. Satu bagian disimpan dan satu bagian lagi malah dibakar. Melihat pemandangan itu, maka terkejutlah santri hadam itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa uang itu dibakar? Sungguh sayang sekali. Akhirnya santri hadam itu pun mendekat dan memberanikan diri bertanya kepada abah guru. Abah, mengapa uangnya dibakar? Kan sayang, tanya si santri. Kamu ingin tahu kenapa? Abah guru menjawab dengan tersenyum. Iya abah, jawab si santri. Kemudian abah guru sekumpul mengambil sisa-sisa uang yang masih belum dibakar dan di saat itulah uang tadi diperah dengan tangan beliau sendiri. Subhanallah, keluarlah darah dari uang tersebut yang membuat santri hadam tadi terkejut. Abah guru sekumpul pun tersenyum dan berkata, "Nah, sekarang kamu sudah tahu mengapa aku membakar uang ini. Karena uang ini adalah uang haram dan bercampur dengan syubhat." Masya Allah, itulah sebagian karomah abah guru sekumpul. Harta yang ada di depannya tidaklah secara langsung diterima apa adanya. Abah guru sekumpul diberikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui mana itu harta yang halal dan mana itu harta yang haram. Abah guru sekumpul Martapura adalah sosok ulama besar Kalimantan yang dikenang jasa-jasanya oleh dunia. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Beliau dikenal sangat masyhur dengan karomahnya,
Bahkan ada seorang pengusaha batu bara yang takjub dengan karomah itu. Nama pengusaha itu adalah Haji Rahmat dari Gunung Sambung. Pengusaha itu dikenal mempunyai kedekatan dengan Abah Guru sekumpul, sehingga kalau ada suatu masalah yang menimpanya sering sekali konsultasi dengan Abah Guru sekumpul. Saat itu, Haji Rahmat yang tengah mengelola tambang batu bara sedang memerlukan dana untuk modal pengembangan usahanya. Jalan satu-satunya bagi Haji Rahmat untuk mendapatkan dana yang cukup banyak itu adalah meminjam dana dari bank. Tidak lama setelah itu, ia ditelepon oleh Abah Guru sekumpul. "Rahmat, kamu hendak meminjam uang di bank?" tanya Guru sekumpul. "Kalau masih kurang, ambil dana dari Abah Guru saja. Berapa kamu perlunya?" lanjut Guru sekumpul. Haji Rahmat terkejut bukan kepalang, karena keinginannya itu sudah lebih dulu diketahui oleh Abah Guru sekumpul. "Inggi Abah Guru, inggi Abah Guru," jawab Haji Rahmat. Beberapa hari kemudian, Haji Rahmat datang menemui Abah Guru sekumpul. Ketika sudah di rumah, Abah Guru sekumpul mengatakan, "Rahmat, kamu perlu berapa?" Abah Guru lalu membukakan satu persatu lemari yang ada di rumah beliau, yang membuat Haji Rahmat terperanjat dan terkejut bukan main, karena setiap lemari yang dibuka, semuanya penuh berisi uang, baik di dalam kamar hingga di luar kamar. Sampai ke lemari dapur semuanya berisi penuh dengan uang. Kejadian ini membuat Haji Rahmat tidak berani mengambil uang tersebut, selain yang memang dikasihkan Abah Guru sekumpul. Suatu hari, salah seorang murid Guru sekumpul yang berasal dari Pengaron melihat buah pisang yang ada di belakang rumahnya sudah masak. Buah pisang itu nampak besar dan ranum, karena tumbuhnya dari pohon yang subur di tepi sungai Pengaron. Sebagai murid yang baik, ketika itu terbetik di hatinya niat untuk menyerahkan sebagian buah pisang tersebut kepada Abah Guru di Keraton Martapura. Pada suatu saat yang sudah ditentukan, berangkatlah ia ke Martapura sambil membawa sebongkah buah pisang untuk sang Abah Guru tercinta, tepatnya di kampung Keraton Martapura, tempat tinggal Guru sekumpul saat itu. Sesampai di rumah Abah Guru dan berbicara seperlunya, maka sang murid pun menyerahkan pisang tersebut kepada Abah Guru. Namun, Abah Guru dengan santun dan halus menolak pemberian tersebut. "Tolong pisang ini dibawa bulik pulang aja, karena nanti ditanam, dikubur, di tanah, jangan dimakan, karena pisang ini bukan punya kamu. Ingatkan kamu, bahwa pisang ini larut, terbawa di banyu sangkut, tertahan di belakang rumah kamu, tumbuh sampai berbuah, berbuah jadi bawa bulik, pulang aja pisang, jangan ada yang memakannya." Mendengar jawaban Abah Guru ini, sang murid kemudian terperangah dan bergetar hatinya. Sang murid sudah lupa dengan peristiwa detil itu, karena sudah lama sekali. Sang murid juga tidak sampai begitu teliti menelusuri asal-usul buah pisang itu. Hatinya bergetar dipenuhi ribuan pertanyaan yang menggelayut dalam benaknya. Sepulangnya sang murid ke Pengaron, berdasarkan yang disampaikan Abah Guru, ia melakukan dengan penuh ketaziman. Ia mendapatkan pelajaran yang berharga agar berhati-hati pada harta benda yang diperoleh dari mana datang dan sumbernya. Begitulah para waliullah menjaga perutnya dari makanan dan minuman yang syubhat, apalagi makanan dan minuman yang haram. Allah senantiasa menjaga para walinya dari perbuatan yang diharamkannya dan menjadikan seseorang yang berjiwa bersih dan suci dari sesuatu yang tak menyucikan. Jutaan jamaah Guru sekumpul mempunyai latar belakang yang beragam, mulai dari kalangan santri, pejabat, petani, bahkan sampai para preman dan para wanita klub malam. Suatu hari, pada tahun 1990, Abah Guru sekumpul menerima tamu kurang lebih 11 orang wanita nakal yang bekerja di tempat hiburan malam. Ke-11 wanita ini bermaksud minta nasihat dan petuah dari Abah Guru. Dengan agak gemetar mereka satu persatu menceritakan kenapa mereka sampai tercebur ke dunia hitam.
Sebagian mengisahkan diri mereka terpaksa bekerja karena membiayai anak-anaknya yang masih kecil. Ada yang terpaksa bekerja karena mengongkosi orang tua yang sudah tua renta. Ada yang untuk menghidupi keluarga, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Setelah satu persatu bercerita, Abah Guru sekumpul kemudian diam sejenak dan berkata, "Kalian tahu, sebenarnya pekerjaan kalian semua ini mulia." Spontan semua wanita ini terkejut mendengar ucapan Abah Guru dan tiba-tiba mereka menangis semua. Suasana jadi mengharukan dengan isak tangisan para wanita ini. Mereka tidak menyangka akan kata-kata yang keluar dari lisan Abah Guru yang sedemikian santun lembut sangat menyentuh ke dalam hati mereka. Lalu Abah Guru berkata lagi, "Hanya saja kedudukannya sajalah yang salah." Para wanita itu makin bergetar hatinya. Isak tangis mereka masih belum mereda, bersimpuh mencari solusi hidup di hadapan Abah Guru. Abah Guru kemudian masuk kamar dan keluar lagi sambil membawa sesuatu sembari menyaksikan isak tangis para wanita itu. Setelah tangisan mereka mereda, Abah Guru kemudian membagi-bagikan amplop satu persatu kepada ke-11 wanita ini. Mereka yang menangis, mengambilnya sambil gemetar. "Ini ampun pian, amplop dari saya, lumayan dijadikan modal untuk bangun usaha. Sekarang, pulanglah ke tempat asal kalian masing-masing dan taubat yang sebenar-benarnya pada Allah, jangan kalian ulangi lagi." Itulah Abah Guru sekumpul. Para wanita klub malam merasa mendapatkan cahaya hidup yang terang benderang. Abah Guru sama sekali tidak menghujat, apalagi menghina mereka. Semua diperlakukan penuh kasih sayang dan ditunjukkan jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok ulama adalah pewaris para nabi. Dari ulama, manusia mengenal makna dan nilai dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, kita dianjurkan untuk selalu berdekatan dengan para ulama. Kalau dekat dengan ulama, kita juga bisa dekat ajaran yang disampaikan ulama yang tentu saja mengantarkan kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta, mahabbah, kepada Rasulullah. Kalau para ulama yang kita kasih itu jauh, atau malah sudah wafat, bisa jadi kita bisa tetap bertemu mereka dalam mimpi. Kalau memang ternyata nikmat pertemuan itu hadir dalam mimpi, maka tafsirkanlah mimpi. Bagaimana menafsirkannya? Mari kita nikmati penjelasan seorang waliullah Abah Guru sekumpul Martapura. Apabila engkau bermimpi seorang guru, ulama, yang engkau kenal, guru itu memberikan nasihat kepada engkau di dalam mimpi tadi, maka laksanakanlah. Tapi, jangan ria dan sumah. Jangan ingin minta lihat kepada orang lain. Jangan ingin minta didengar orang lain. Sesungguhnya jika engkau bermimpi seorang guru dan engkau tidak memberitahukannya ke orang lain, insya Allah engkau akan dapat madad, syafaat, pertolongan dari guru itu. Demikian kata Abah Guru sekumpul dalam suatu kesempatan. Sementara itu, Abah Guru Zuhdi mengatakan, apabila engkau bermimpi seseorang, wajah seseorang di dalam mimpi itu mirip sama orang yang kita kenal. Dan seseorang itu berkata, "Aku Rasulullah," maka pertanda orang itu wali kutub. Ada lagi pesan guru sekumpul, kalau kita bermimpi seorang guru dan guru itu memberikan nasihat yang tidak kita mengerti, hendaklah jangan sampai orang tahu dan jangan berkata-kata "aku bermimpi guru." Nanti suatu saat kita akan tahu hikmah di balik mimpi itu. Itulah pesan beliau, siapapun yang bermimpi bertemu seorang guru, jangan sumah. Jangan minta tangguh sama orang. Jangan minta nilai sama orang. Jangan minta puji sama orang. Tutupi sebagaimana aib kita. Suatu saat kita pasti tahu apa yang guru nasihati di dalam mimpi kita itu. Yang pastinya jika kita bermimpi seorang guru, apalagi guru itu ulama besar dan seorang waliullah, pertanda kita disayangi dan dirindukan guru itu. Terkadang nasihat yang beliau sampaikan di dalam mimpi itu menjadi sulit kita pahami. Tapi suatu saat pasti kita bisa memahaminya sendiri, bukan dari orang lain. Asalkan kita cukup diam dan tutupi jika kita bermimpi seorang guru.
insya Allah kita dapat madad, pertolongan, dari guru itu. Menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia menyebutkan bahwa kata al-wali punya makna yang sama dengan al-qorib, yang berarti orang yang dekat. Dalam Khazanah Tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia, bahkan tertinggi yang dapat dicapai manusia biasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian pada dasarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan panjang menuju Sang Khalik. Buah dari takwa dan taat yang dilakukan terus-menerus. Dan untuk mencapai derajat itu orang harus melalui syariat yang dijalani secara istiqomah, dilakukan dengan penuh penghayatan melalui tarekat, hingga menemukan kedalaman hakikat. Imam Al-Qushairi menyebutkan beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kondisi kesadarannya, tidak sedang berasyik masyuk dengan Allah, antara lain. 1. Mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah. 2. Menyebarkan kasih sayang kepada segala makhluk, tanpa ada rasa benci. 3. Konsisten menanggung penderitaan dan cobaan. 4. Sangat berkeinginan agar semua makhluk ini selamat. 5. Menghindarkan diri dari segala yang menyusahkan orang lain. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan hidup guru sekumpul, maka nampaknya beliau telah memenuhi klasifikasi seperti itu. Beliau telah diyakini sebagai waliullah. Tapi benarkah beliau seorang wali? Hanya Allah dan para walinya yang tahu. Hanya saja kenyataan yang terlihat menunjukkan bahwa beliau mendapat pengakuan yang luas di kalangan ulama sebagai waliullah. Sebenarnya sejak masa kecil, sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung tidak ada sedikit pun rasa berat, atau rasa sakit sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, ibunda beliau selalu bermimpi di waktu malamnya makan buah itu, sehingga di pagi harinya sudah merasa puas. Guru sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfuz, dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Secara kasat mata, banyak kejadian yang menunjukkan hal itu. Beliau pun selama hidupnya tidak pernah ihtilam, yaitu mimpi basah, yang menunjukkan tibanya usia balik. Balik beliau hanya diketahui dengan usia. Walhasil, sebagai seorang wali, beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makam kewalian beliau. Di antara karomah beliau yang bisa disebutkan di sini antara lain. Di suatu malam usai pengajian, yang pada saat itu masih di kampung keraton, seperti biasa guru seringkali masih duduk di ruang tamu untuk melayani beberapa murid yang ingin menanyakan berbagai hal. Ketika itu guru bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba guru meletakkan tangannya ke belakang, dan sesaat kemudian di tangan beliau telah ada buah rambutan yang masak, lalu beliau makan. Puluhan orang menyaksikan kejadian ini. Di tahun 1982 terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya, yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering. Hal itu membuat sebagian masyarakat cemas. Melihat kondisi ini banyak orang yang datang dan minta doa kepada Guru Zaini agar hujan segera turun. Ketika itu tiba-tiba beliau turun dari rumah, dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil, dan menggoyang-goyang pohon pisang itu. Orang yang hadir saat itu bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini, namun saat itu juga terjadi hujan yang sangat lebat. Sehari menjelang pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus, dan banyak orang yang tidak bisa hadir.
Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan haul menjelang Guru Zaini lewat jalan itu sudah bersih dari banjir. Dan sepulang guru dari acara, jalan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Suatu ketika di keraton, Guru Zaini terima tamu. Tamu itu pura-pura minta air yang didoakan alias banyu tawar. Ketika berhadapan, ternyata orang itu memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental, kemudian duduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri, namun tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya pulang, baru dia bisa berdiri dan pulang. Tuan Guru Haji Muhammad Aini atau yang sering dipanggil Guru Ayan Pematang Karangan Rantau menceritakan bahwa saat beliau berkunjung ke keraton, Guru Zaini berucap kepada Guru Aini, "Yan, ikam handak, engkau ingin melihat kebesaran Allah Ta'ala kah?" Guru Aini mengangguk mengiyakan. Seketika itu Guru Zaini yang sedang duduk bersila itu terangkat dari tempat duduknya hingga beberapa meter. Tidak lama kemudian turun kembali ke tempat semula. Suatu saat di tengah pengajian, guru berdiri dan langsung berteriak, "Api, api, lakas pajahi, pajahi. Api, api, cepat padamkan, padamkan." Ternyata saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Suatu malam di sekumpul, Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau, bahwa ia kepingin makan ikan baung. Sedangkan ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan saat itu pun belum musimnya. Namun aneh, tak lama sesudah itu ada tamu entah dari mana yang datang yang menyerahkan ikan baung yang masih segar. Seorang jamaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton, Guru Muhammad Tatakan, ketika ingin berangkat, tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam yang meski itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil, akhirnya minggu siang beliau sudah di Martapura, untuk sowan dengan guru. Kebetulan siang itu guru lagi terima tamu. Sebelum Guru Muhammad ini bicara, guru sudah menyerahkan sejumlah uang sambil bilang, "Ini gasan ganti ayam pian, dan gasan ongkos taksi pian." Sang tamu cuma bisa melongo bingung dan mengucap terima kasih. Masih di keraton, saat itu majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labib. Ada jamaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Guru yang tengah membaca kitab langsung memberi teguran agar berhenti merokok, padahal jaraknya cukup jauh dari guru dan terlindung dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke sekumpul. Suatu hari, ada seorang pemuda yang terkenal dengan kenakalannya, bertato, pecandu alkohol, dan titel buruk yang lainnya. Entah kenapa, di siang hari Ahad saat itu, dia ingin sekali pergi ke sekumpul untuk menghadiri pengajian Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru sekumpul. "Aku harus berangkat, walau tanpa ada uang sepeser pun. Aku yakin berkah beliau mampu mengatasi masalah keuangan ini." Maka berangkatlah pemuda itu, tanpa sarung, hanya pakai celana levis lusuh, baju kaos, dan kopiah butut, karena pakaian muslimin satu pun dia tidak punya. Sampai di depan gang, baru saja sekitar 5 menit kurang, tiba-tiba sebuah sedan berhenti persis di depan dia dan orang di dalam sedan itu membuka pintu mobilnya sambil berkata, "Mau ke sekumpul ya? Ayo naik aja temanin saya." Maka pemuda itu pun naik dengan sedikit bingung dan heran karena baru pertama kali dia naik sedan mewah. Bingung dan heran kenapa orang ini tahu bahwa dia mau ke sekumpul, padahal dia berpakaian layaknya seorang preman. Di dalam mobil tersebut hanya ada dia dan bapak itu. Singkat cerita, sampailah pemuda itu ke sekumpul tepat di depan Masjid Pancasila. Baru saja pemuda turun dan ingin mengucapkan kata terima kasih, secara tiba-tiba mobil tersebut menghilang. Belum selesai kebingungannya, tiba-tiba ada suara yang menegur, "Nak, mau ke pengajian guru sekumpul ya?"
"Ya udah naik aja ke becak bapak," kata bapak tersebut. Maka pemuda itu naik, dengan pikiran yang bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Sesampai di muka gang hijrah, pemuda itu diturunkan oleh bapak tersebut. Kejadian yang seperti tadi terulang kembali. Bapak tukang becak itu pun menghilang, entah kemana perginya. "Mungkin ini semua berkah Aba Guru untuk aku," kata pemuda itu berucap dalam hatinya. Maka pemuda itu pun masuk ke dalam acara. Ada kedamaian dalam hatinya, ada kesejukan, kedamaian batin yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Maka ia pun duduk di antara para jamaah yang lain, tertunduk. Setiap kata yang Aba Guru sekumpul sampaikan dia resapi dan dengan sendirinya air mata pemuda itu jatuh membasahi pipinya. "Semua harus kuakhiri dunia hitam ini," ucap pemuda itu di dalam hati. Secara tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menepuk pundaknya dan memberi sebuah amplop putih. Lantas bapak itu berkata, "Ini dari Aba Guru, terimalah." Pemuda itu menangis terharu sambil memeluk bapak-bapak tersebut. "Terima kasih banyak, Pak." "Berterima kasihlah sama Aba Guru," sahut bapak-bapak itu. Tertulis di amplop itu nama pemuda tersebut dengan jelas dan benar beserta BIN-nya, nama bapaknya. Padahal si pemuda tersebut baru pertama kali ke tempat Aba Guru. Terus kenapa Aba Guru jadi tahu? Itulah wali Allah. Pemuda itu pun membuka isi amplop tersebut dan ternyata isinya uang sebesar 2 juta. Di dalam amplop itu ada secarik kertas yang berbunyi, "Jadikan uang ini untuk modal berdagang. Jangan salah gunakan, karena Allah Maha Tahu." Akhir cerita, pemuda itu pun sekarang menjadi seorang pedagang yang sukses dan banyak membuka cabang toko di mana-mana. Salah satu toko beliau berada di Pasar Sudi Mampir. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau biasa dipanggil Aba Guru Sekumpul, bukanlah sebatas ulama Kalimantan, melainkan ulama dengan level dunia. Kemasyhuran Guru Sekumpul sampai pada pelosok Nusantara dan penjuru dunia. Kisah-kisah hidupnya menjadi nasihat hidup bagi masyarakat muslim di berbagai negara dunia. Apa rahasia itu semua? Ternyata memang sejak kecil, sang ibunda tercinta yakni Ibu Nyai Hajah Masliyah mempunyai amaliyah khusus. Ini dijelaskan oleh Aba Guru Banjar Indah, sapaan bagi Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Guru Banjar menceritakan amalan yang dibaca oleh ibunda Aba Guru Sekumpul, Hajah Masliyah, ketika Abah Guru Sekumpul masih kecil. Hal ini diberitahu oleh Nyai Hajah Masliyah ketika ditanya apa amalan beliau sehingga Abah Guru Zaini menjadi ulama besar. Di antara amalan khusus Nyai Hajah Masliyah adalah membaca surah Al-Insyirah sebanyak 17 kali, kemudian ditiupkan di atas kepala anak sebelum subuh. Apa rahasia amalan itu? Tak lain adalah karena keutamaan surah Al-Insyirah itu sendiri. Pertama, diberikan kelapangan dalam hidup. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Insyirah seperti ia mendatangi saya, serta saya mengambil kesempatan maka menjadi suatu kelapangan dariku." Kedua, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Bacalah surah ini selesai melaksanakan salat fardu, selesai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, diberikan kekayaan yang melimpah agar hidup jadi lebih baik. Mulai saat ini bacalah surah Al-Insyirah selesai salat fardu sebanyak 40 kali. Amalkanlah sampai 7 hari berturut-turut. Insya Allah akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, dimudahkan untuk mendapat pekerjaan. Untuk yang susah mendapat pekerjaan coba dirikan salat sunnah mutlak 2 rakaat. Bacaan surah dalam salat itu bebas mengikut kemampuan kita. Setelah selesai salat bacalah surah Al-Insyirah sebanyak huruf dari surah itu. Itulah keutamaan surah Al-Insyirah yang menjadi keyakinan Ibu Nyai Hajah Masliyah, sehingga mampu melahirkan Guru Sekumpul menjadi ulama besar yang diakui dunia. Setiap manusia pasti menginginkan hartanya banyak dan berkah. Bukan hanya itu,
manusia juga ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Di sini, Abah Guru Sekumpul memberikan nasihat bagi kita semua agar mengamalkan zikir dan amalia supaya kita cepat kaya harta yang barokah dan supaya rumah tangga harmonis untuk menggapai akhirat yang bahagia. Abah Guru Sekumpul mengatakan, di setiap mau masuk ke dalam rumah di depan pintu ucapkan, Assalamualaikum, kalau ada orangnya di dalam. Kalau tidak ada orangnya di dalam, maka ucapkan, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kemudian setelah baca salam tadi, maka bacalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 3 kali sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan melakukan itu, lanjut Guru Sekumpul, insya Allah tidak sampai setahun maka akan dapat sugih, kaya harta yang barokah. Tidak hanya yang membacanya yang kaya harta, tetangganya pun ikut kaya harta berkat bacaan tadi. Adapun amalan supaya rumah tangga harmonis, di setiap mau masuk rumah bacalah ayat kursi cukup 1 kali saja. Insya Allah rumah tangga jadi harmonis, damai, rukun dan aman dalam rumah tangga, tegas Abah Guru Sekumpul. Ternyata pesan Abah Guru Sekumpul ini bukan sembarang nasihat, karena hal itu telah disabdakan oleh junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia mengadukan kefakiran yang menimpanya. Lalu beliau bersabda, apabila kamu masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Dan jika tidak ada orang di dalamnya, ucapkan salam untuk dirimu, dan bacalah Qul huwallahu ahad. Lalu laki-laki tersebut melakukannya, maka Allah melimpah ruahkan rezeki orang tersebut, sehingga mengalir kepada tetangga-tetangganya. Kisah ini barangkali sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum, khususnya Kalimantan Selatan. Kisah ini dituturkan oleh Kiai Haji Ahmad Bakri, Guru Bakri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Musyidul Amin, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalsel. Kata beliau mengawali kisahnya, kisah ini merupakan kisah nyata pengalaman pribadi saya, dan jika saya berdusta, maka bisa disebut saya sebagai seorang munafik. Suatu saat menjelang keberangkatan saya ke Tanah Suci Mekah, saya datang menemui Abah Guru Sekumpul. Kesempatan itu saya pergunakan untuk bertanya kepada beliau, Abah Guru, siapa wali kutub saat ini yang berada di Mekah? Abah Guru Sekumpul menjawab sambil tersenyum, Bakri, ngaran Sidin, nama beliau, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi. Saya bertanya lagi, di mana kira-kira ulun bisa ketemu lawan Sidin? Di mana gerangan saya bisa ketemu dengan beliau? Abah Guru Sekumpul menjawab, kaina ikam batamuan haja lawan Sidin, nanti kamu bakal ketemu dengan beliau. Dan tibalah pada saatnya saya pun berangkat haji. Namun hingga seminggu sebelum pulang ke tanah air, saya masih belum berjumpa dengan wali yang dimaksud. Akhirnya saya mencoba mencari informasi kepada mereka yang sudah lama bermukim di Mekah. Walhasil, bahwa saya mendapatkan keterangan bahwa beliau tinggal di Jabal Nur. Saya pun mendatangi tempat yang sudah diberitahukan tersebut. Sesampai di sana, persis tiba waktu salat asyar dan saya ikut salat. Namun selesai salat, saya heran, karena wirid yang dibaca di sana sama persis dengan yang dibaca di Sekumpul. Usai sholat kemudian digelar majelis taklim dengan membaca kitab Syarah Ainiyah. Saya tambah terkejut, karena seingat saya saat itu di Sekumpul juga membaca kitab Syarah Ainiyah. Setelah majelis selesai, saya meminta izin untuk ketemu sama Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Tidak lama kemudian beliau keluar. Beliau kelihatan sudah terlihat sepuh, tapi masih nampak gagah. Belum sempat saya ucapkan salam, beliau sudah berkata, marhaban ya alimul kabir Syekh Muhammad Zaini Gani Martapura. Sosoknya yang santun dan penuh kasih sayang membuat nama Guru Sekumpul makin melesat ke penjuru pelosok kampung.
Kabar kewalian itu juga sampai pada sosok Habib Maksum dari Pasuruan. Suatu hari, Habib Maksum bertamu ke rumah Abah Guru Sekumpul. Di dalam perjalanan ia berkata, "Jika Guru Zaini itu betul-betul wali Allah, maka hutangku 21 juta rupiah bakal lunas." Sampai di kediaman Abah Guru Sekumpul, Habib Maksum pun disambut dengan ramah lalu dipersilakan duduk. Ketika sedang bercakap-cakap beberapa saat, tiba-tiba datang seseorang menyerahkan cek kepada Abah Guru. Abah Guru memberikan cek tersebut begitu saja kepada Habib Maksum. Padahal Abah Guru belum sempat melihat jumlah yang tertera di kertas itu. "Untuk melunasi hutang," kata Abah Guru. Lalu Habib melihat jumlah yang tertera di cek itu. Subhanallah, Habib Maksum pun terkejut. Jumlahnya 21 juta, persis jumlah hutang yang dia miliki. Padahal Habib belum mengatakan apa-apa kepada Abah Guru tentang hutangnya itu. Diceritakan oleh Abah Haji, Kiai Haji Ahmad Zuhdienor, di majelis malam Sabtu, bahwasannya ada pencuri yang mau mencuri di suatu rumah yang ada foto Abah Guru Sekumpul memakai tongkat. Pencuri masuk ke rumah tersebut dan kemudian lari kabur dari rumah tersebut. Ternyata ketika pencuri masuk ke rumah, dia berjalan dan mendekati foto Abah Guru Sekumpul memakai tongkat. Seketika tongkat beliau keluar dan memukul kepala pencuri tersebut. Setelah kejadian tersebut, satu kampung semua membeli foto Abah Guru Sekumpul memakai tongkat. Subhanallah. Diceritakan juga oleh Guru Saifuddin Zuhri di Majelis Bani Ismail pada malam Jumat, tanggal 8 September tahun 2016, adapun tongkat yang digunakan beliau adalah tongkat kewalian. Tongkat itu milik Syekh Saman Al-Madani, kemudian diwariskan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hingga sampai kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul. Ada seorang sayyid, setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian. Sampai suatu saat, ajal datang menjemputnya. Orang-orang kampung tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di saat wafatnya, hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazahnya. Tidak ada satu tetangga pun datang. Tidak ada satupun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, mensholatkan jenazahnya. Sang istri menangis melihat keadaan suaminya. Sang istri kemudian berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke sungai Mahakam ini, atau aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmatmu, berilah petunjuk." Tiba-tiba, masuk seorang tampan tinggi rupawan. "Assalamualaikum ya Syarifah," katanya. Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi di belakangnya. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawabnya. Saat melihat sang guru, si Syarifah tersentak kaget bukan main. Yang datang adalah Al-Imam Al-Kutubul Akwan Asyekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. "Kapan pian kesini guru? Kaltim dan Kalsel sangatlah jauh. Apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini," tanya Syarifah. "Allah yang memudahkan," jawab sang guru. Tiba-tiba, dari luar banyak orang kampung datang dan terperanjat, karena seketika tahu yang datang Guru Sekumpul. Maka mereka keheranan dan salah satu dari penduduk berkata, "Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi, tiap hari duduk-duduk di tempat perjudian." Guru Sekumpul tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi, atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi? Beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian adalah seorang zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini yang jadi penyandang bala, bencana, di kampung sini. Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian. Beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka sadar. Tapi kalian tidak tahu, kalian cuma melihat dengan pandangan zahir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi tapi sangat terkenal di langit." Maka para penduduk menjerit dan menangis.
yang biasa berjudi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah. Lalu jenazah beliau dimandikan, dikafani dan disolatkan lalu diantar ke pemakaman. Hujan pun turun dengan derasnya usai pemakaman. Jangan lagi kalian berkelakuan seperti itu, biar bagaimanapun zahirnya kalau sudah wafat harus sama sangka baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati, kalau itu zuriyah Sayyidil Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu, sampai Syarifah itu sakit hati, tenggelam nanti desa kalian ini. Murka Rasulullah, murka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Abah Guru sekumpul beserta rombongan pamit pulang naik kapal. Tapi ada yang aneh, kapal yang ditumpangi Abah Guru sekumpul beserta rombongan itu tidak ada di Kaltim. Sepertinya itu kapal Alam Jabarut, kata Habib Hussein Alaidrus, Singa Mahakam. Habib Umar bin Hafiz, Yaman adalah salah satu ulama masyhur saat ini. Santri-santrinya tersebar luas di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Salah satu santrinya yang masyhur adalah Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Keulamaan dan kewalian Habib Umar diakui banyak kalangan, terlebih dalam menjaga bumi Hadramaut sekarang ini. Nama lengkap beliau adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, pendiri dan pengasuh pesantren Darul Mustafa di Tarim Hadramaut Yaman, khusus putra. Istri beliau bernama Syarifah Nur Al-Haidar, pengasuh pesantren Darus Zahro, khusus bagi putri. Suatu saat, Habib Umar mengisahkan kewalian Syekh Zaini Martapura yang biasa dikenal dengan guru sekumpul. Ketika Syekh Zaini sudah wafat, aku sering melihat Syekh Zaini di Zanbal, makam para aulia di Hadramaut, mendatangi para aulia, bertemu dengan para aulia, bertatap muka dengan para aulia. Ketika wafatnya Syekh Zaini tahun 2005, aku lihat langit terbelah. Para malaikat semuanya turun mendatangi Syekh Zaini, tegas Habib Umar yang dikenal sangat lembut dan ramah. Sewaktu Syekh Zaini masih hidup, setiap malam Senin di Arasy bergemuruh karena suara Syekh Zaini melantunkan Maulid Al-Habsi di majelis Maulid di sekumpul Martapura, lanjut Habib Umar. Habib Umar menegaskan bahwa pemegang wali kutub saat itu ada dua orang, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf di Jeddah dan Syekh Zaini di Martapura. Aku dibukakan futuh melihat wali kutub Syekh Zaini berada dalam istana yang sangat megah. Istananya itu bertingkat dan banyak kebun-kebun. Istana itu milik Syekh Zaini di bawah naungan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan, atas bimbingan Syekh Saman dan Syekh Abdul Qadir Ajailani yang langsung dari Rasulullah, yang mana istana itu dipenuhi murid-murid Syekh Zaini, kata Habib Umar. Habib Umar juga menegaskan bahwa sungguh luar biasa Syekh Zaini bersama muridnya. Beruntunglah orang yang jadi murid Syekh Zaini dan yang mengikuti jejak langkahnya. Aku pun kalau datang ke Banjar pasti ziarah ke kubur Syekh Zaini minta berkat beliau. Itulah sebagian dawuh Habib Umar saat beliau nginap di asrama Haji Banjarbaru tahun 2009. Tahun 2009, Habib Umar datang ke Banjar bersama istri beliau. Saat itu juga istri beliau, Hababah Nur Al-Hadar, memberikan tausiah di rumah Ustadz Solahuddin di sekumpul sekaligus mengijazahkan cadar bagi perempuan muslimah.